kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan pagi hari ini, ada informasi diantaranya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang mengatakan pemerintah mengkaji kemungkinan sekolah bisa berjalan tatap muka di zona kuning. Pemerintah sejauh ini hanya mengizinkan sekolah tatap muka berlangsung di zona hijau COVID-19. Saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan sekolah untuk tatap muka bisa berjalan di zona kuning. Doni menjelaskan hal ini dilakukan karena ada masukan dari orang tua hingga pimpinan sekolah agar zona kuning bisa melangsungkan sekolah tatap muka sebab sudah terlalu lama tidak ada aktivitas di sekolah. Lagi gugus tugas hanya merekomendasikan untuk sekolah itu di zona hijau, ya. Dan kami sedang memikirkan permintaan dari sejumlah masyarakat agar zona kuning pun diizinkan untuk sekolah. Jadi kami sedang membahas ini, kemudian nanti juga akan dibicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau toh misalnya ini disetujui, maka maksimal setiap pelajar itu hanya 2 kali saja mengikuti kegiatan, kemudian persentase pelajar yang ada di ruangan tidak boleh lebih dari 30% atau 25%. Ini dalam topik pembahasan. Karena ini ada permintaan dari sejumlah orang tua dan juga pimpinan sekolah yang mengatakan sudah sekian lama tidak ada aktivitas, tetapi kalau toh ini jadi maka hanya di zona kuning. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau tahu dulu tanggapan dari Mbak Retno dan juga Prof. Supardi mengenai apa yang dikatakan tadi, kemungkinan membuka sekolah tatap muka di zona kuning. Mbak Retno. Kalau kami KPAI tidak sepakat ya dengan itu, karena zona hijau saja gitu ya, ketika harus dibuka SMA dan SMP dulu, tidak boleh membuka SD, itu saja banyak yang dilanggar loh. Artinya pemerintah harus mengevaluasi dulu untuk di zona hijau, pemerintah daerahnya patuh nggak terhadap SKB 4 Menteri. Ini kan SKB 4 Menteri ini kan bukan sesuatu yang harus dimain-mainin gitu, jangan disimpangi dong gitu. Jadi evaluasi dulu harusnya. Nah, ketika evaluasi sudah dilakukan dan ternyata patuh, bolehlah kita berpikir misalnya seperti itu. Kalau sekarang saja masih banyak gitu yang dilanggar. Yang kedua, infrastruktur sudah siap belum? Saya rasa ini kan harus dipetakan, harus punya data. Jadi jangan main buka, harus hati-hati menurut saya. Hanya karena desakan begitu ya? Iya, demi keselamatan anak-anak gitu. Karena masyarakat yang nggak patuh aja sangat kelihatan. Nah, sekarang anak-anak itu sebenarnya bagaimana orang dewasa berperilaku loh. Dan anak-anak saat ini di rumah jarang sekali pakai masker. Nggak ada mungkin. Nah, sementara orang tua sudah belum menyiapkan anak-anak pakai masker. Setidaknya 4 jam tanpa dilepas. Itu bukan sesuatu yang mudah loh. Jadi harus ada latihan dulu hari demi hari. Kalau belum siap juga jangan gitu. Jadi ini menurut saya evaluasi dulu zona hijaunya. Mereka patuh tidak terhadap keputusan SKB 4 Menteri tadi. Ketika tidak, ya jangan main-main. Jangan coba-coba dibuka di zona yang lain. Oke, kalau dari para guru, Prof. Supardi? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, jadi untuk pembukaan tatap muka ini, sebetulnya kan tadi bisa saya sampaikan, ada tatap muka, ada luring, ada daring. Ya. Sebelum tatap muka itu kan juga ada kriteria, ada asesmen yang dilakukan ke sekolah. Nah ini dievaluasi dulu betul, kesiapan tiap sekolah kan berbeda. Indonesia itu beda kayak Singapura atau negara yang homogen. Kita sangat heterogen, Pak. Ya. Ada sekolah yang sangat siap dengan karena dana tinggi, tidak hanya sekolah swasta ya, sekolah negeri juga ada sekolah yang di daerah-daerah SD-SD yang misalnya di pelosok itu memang dana BOS bisa digunakan. Tapi dana BOS itu berapa sih? Semua untuk misalnya di negeri juga banyak guru-guru yang masih honorer yang harus digaji menggunakan dana BOS. Apalagi di swasta, Pak. Swasta-swasta yang kecil. Jadi infrastruktur tentang penyediaan sarana prasarana untuk protokol kesehatan itu harus betul-betul dicek oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya sebagaimana tadi sampaikan Bu Retno dan kami di PGRI sudah mengusulkan lama bahwa memang di era pandemi ini harus ada kurikulum yang jelas untuk penyederhanaan konten atau misalnya kompetensi dasar apa saja. Nah, sehingga penekanannya itu kalau kita mengikuti misalnya 4 pilar pendidikan yang disampaikan oleh UNESCO, kita harus dibalik. Harusnya kan learning to know, learning to do, learning to be, dan together. Tapi dalam era pandemi ini, terutama sekalipun tetap anak harus dibalik dengan learning together dulu. Anak dibiarkan di masyarakat tadi, betul, hal yang kecil misalnya, masyarakat pakai masker, anak juga pakai masker, masyarakat ada aktivitas, anak dilibatkan aktivitas,
Ya. skala diikuti dan seterusnya. Nah, sehingga terkait dengan apakah pembukaan di zona hijau zona kuning perlu atau enggak, kami melihat sebelum bicara tentang zona kuning dan zona hijau atau zona merah sekalipun, hal yang perlu dipahami bersama, Indonesia itu beda-beda. Dan kita baru menstruktur zonasi itu ada tingkat kabupaten. Padahal kabupaten itu juga ada yang sangat luas. Contoh yang dekat dari kita Bogor. Bogor itu mulai dari Cilengsi ke sana, ke timur lagi sampai di Lewiliang sampai Jatinga sana. Mungkin ada kasus Bogor itu disebut zona kuning. Tapi kan zona kuning untuk di kecamatan mana? Sementara kecamatan Cibudet yang di pedalaman atau kecamatan Jatinga yang terlebar, itu aman-aman saja. Jadi mungkin menurut saya pendekatannya bukan zona kuning, zona hijau, tetapi lebih diturunkan lagi ada pemetaan COVID ini adalah sampai minimal tingkat kecamatan. Toh gugus tugas itu kan bahkan sampai tingkat RT. RT ada, RW ada, desa ada, kecamatan ada. Jadi menurut saya bukan zona kuning hijau kabupatennya, tapi lebih ditingkatkan pada aspek pemetaan COVID ini sampai ada bahaya kalau mengeneralisir langsung begitu ya untuk seluruh kabupaten ya, tapi harus diidentifikasi mungkin sampai per sekolahnya juga ya, di setiap kelurahan bahkan. Nah, sebenarnya kalau bicara kurikulum hari ini juga di Harian Kompas, mungkin saudara Anda juga bisa melihat di halaman 5 Harian Kompas hari ini, Litbang Kompas merilis sebuah survei yang dilakukan kepada responden terkait dengan penyederhanaan kurikulum ini sebenarnya Mbak Retno dan juga Prof. Supardi. Dan kalau kita lihat dari hasil survei tersebut sebenarnya 74,4% atau kita sebutlah 75 di margin error. 75% sebenarnya setuju bahwa akan disederhanakan kurikulum bahkan untuk pengurangan jam pelajaran juga. Ini yang diharapkan lebih dari 70% dari responden juga. Hal lainnya yang juga lebih dari 70% adalah standar dan penilaian kompetensi kelulusan dan bahwa pembelajaran harus menitik beratkan pada pengajaran karakter dan budi pekerti. Ini untuk poin ini bahkan 90% setuju, Mbak Retno. Apakah Anda juga setuju? Ya, pertama memang ketika rekomendasi kami sampaikan, kami memang kan meminta betul agar kurikulum ini disederhanakan. Kami dorong terus pada saat itu gitu ya. Awalnya Kemdikbud ini tidak yakin bahwa itu akan mereka lakukan gitu, tapi terus-menerus ternyata desakan masyarakat dan keluhan para guru juga, kami juga pakai data, lama-lama kayaknya banyak pihak juga mendorong akhirnya terjadi gitu. Nah, penyederhanaan kurikulum ini memang kan harusnya memilih materi yang esensial, tetapi lebih dari itu sesungguhnya ini akan berdampak sangat signifikan adalah terhadap beban guru maupun beban para siswanya dan juga beban orang tua loh. Karena kan orang tua ketika kemudian ini nggak dikurangin, orang tua yang bantuin terutama anak SD yang belajar itu kan menjadi punya beban yang berat juga gitu. Nah, jadi dengan penyederhanaan ini maka akan memudahkan, termasuk tadi kan rekomendasinya pengurangan jam belajar, berarti jam belajar diperpendek, kemudian mata pelajaran dalam sehari dikurangi total gitu, jangan sampai anak SD punya mata pelajaran lebih dari 2, bahkan kami mintanya anak SD 1 aja sehari terus ditambah pendidikan karakter gitu. Tapi anak SMP dan SMA bolehlah lebih dari 1 gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang juga harusnya di manage gitu. Jadi dalam hal ini berapa kali tatap muka, ini berapa kali, jadi sehingga guru-guru juga kebayang sebenarnya ini mau seperti apa nanti menerapkannya kepada anak-anak. Dan terakhir adalah soal penilaian. Penilaian itu nggak mutlak kalau harus semuanya adalah penilaian pengetahuan gitu lah ya, tetapi bahwa kognitifnya melulu, tapi bahwa ada penilaian-penilaian afektif yang sesungguhnya bisa dilakukan dengan jarak jauh. Artinya misalnya tugas membantu orang tua gitu ya, terus ceritakan tugas, dia menceritakan di dalam uraian deskripsikan tulisan, misalnya malam harinya untuk melaporkan apa yang dia lakukan seharian itu bersama orang tuanya. Itu juga sesuatu yang mendekatkan anak dengan orang tua ketika dibantu. Orang tua kan juga senang. Nah, secara ini kan bagus untuk keluarga gitu ya, kesehatan mental seluruh keluarga. Jadi menurut kami KPI, kami memang mendorong itu gitu agar ada penyederhanaan tadi dan tidak terbebani terlalu berat baik guru maupun anak-anak di masa pandemi, karena ada hal yang lebih utama gitu kan dibanding kemudian kita mengejar target ketuntasan kurikulum sebagaimana sebelum pandemi terjadi. Nah, Prof. Supardi, kalau dari PGRI sendiri, apakah bisa juga ikut mendesak untuk adanya penyederhanaan kurikulum ini? Dan tampaknya seperti pembicaraan kita bahwa guru-guru pun akan terbantu untuk memberikan materi yang lebih tepat begitu kalau ada penyederhanaan kurikulum. Jadi sebetulnya
sebetulnya kalau itu bukan setuju, itu usulan kami. Kami sudah mengusulkan sejak awal di dalam masyarakat termasuk KPI dan lain-lain. Bu Retno tadi benar sekali. Awalnya kan agak engganan karena dengan jumlah merdeka belajar itu diserahkan ke sekolah, masuk guru, atau diserahkan masuk sekolah guru kan tidak ada standar tadi bagaimana kita melakukan pemetaan gitu kan. Nah, saya kira penyederhanaan sangat penting. Jadi itu, nah kalau bicara kurikulum ya mencakup 4 hal, Pak. Terkait dengan standar pendidikan, kurikulum itu kan pertama mencakup tentang standar kompetensi lulusannya. Jadi anak bisa apa? Penekanannya betul, tapi diutamakan pada pembentukan karakter. Anak misalnya bisa membantu orang tua, itu kan sama saja dengan menolong atau gotong royong gitu kan. Hal yang kedua adalah kompetensi isi. Standar isi kan arti materi terkait dengan pembentukan apa itu, kira-kira konten mana yang kira-kira mendukung. Yang ketiga kan proses. Nah proses ini ya kita lihat tergantung masing-masing wilayah, atau bisa daring, bisa luring, bisa tatap muka, atau mungkin juga yang jelas kredit. Dan yang terakhir yang memang jadi polemik selama ini adalah standar penilaian. Karena selama ini kita mencontohkan standar penilaian lebih pada pengukuran pengetahuan. Jika yang dikembangkan sebetulnya ada tes. Padahal harusnya banyak tentang portofolio, tentang proyek, misalnya dengan produk. Nah, yang sampaikan Bu Retno contoh tadi itu adalah penilaian proyek. Anak minta melaporkan kegiatan harian yang dilakukan selama sehari sampai malam. Itu misalnya, itu bisa dengan mudah dilakukan. Bentuknya boleh dengan audio, tulisan, bisa dengan audio direkam, misalnya boleh juga dengan video kalau memang tergantung sarana prasarana yang dimiliki oleh peserta. Oke. Baik, itu satu hal terakhir mungkin yang akan kita bahas tadi yang sudah sempat diangkat oleh Prof. Supardi juga. Ini yang dari tadi kita khawatirkan adalah anak-anak yang memang mengikuti pelajaran namun tidak bisa secara optimal menyerap pelajaran tersebut, entah itu karena terdistract ataupun ketidaktersediaan dari gadget ataupun gawai dan koneksinya begitu atau daringnya. Nah, bagaimana dengan yang tadi diangkat oleh Prof. Supardi bahwa ada juga anak-anak yang sama sekali tidak memiliki pengawasan karena orang tua harus bekerja, tidak ada pengawas pengganti di rumah. Nah, ini sendiri apakah ada solusinya dan harus berasal dari mana? Karena tampaknya benar-benar dari sekolah tentu saja tidak mungkin bisa mengurusi satu persatu. Dari orang tua, saya tidak mungkin tidak bekerja hanya untuk menunggui anak saya di rumah. Harus dari mana ini solusinya, Mbak Retno? Iya, sebenarnya kalau misalnya lamanya belajar dengan lamanya orang tua bekerja kan lebih lama orang tua bekerja juga ya. Belum lagi kalau kita ngitung perjalanan. Artinya mau tidak mau sebenarnya anak kan tetap ditinggal di rumah. Kalau tidak ada pengasuh pengganti maka dia tetap sendirian. Artinya tetap juga semua anak punya risiko. Tetapi ketika kemudian kita membiarkan sekolah, jam sekolah pun kan tadi diperpendek. Artinya sampai rumah pun kan tidak ada orang juga gitu ya. Artinya ini sebenarnya problem yang menurut saya tidak bisa diselesaikan pada satu kementerian gitu ya, satu lembaga. Tapi bahwa ini sebenarnya menjadi masalah kita semua dan kita harus belajar juga sebenarnya dari negara-negara lain ya yang membuka sekolah kemudian nutup lagi karena ada jadi klaster baru. Nah, kalau anak-anak kemudian tertular ya terinfeksi virus ini kemudian juga harus diisolasi, anak kan nggak bisa diisolasi sendiri tanpa orang tuanya juga. Dan ini kan juga beban untuk sistem kesehatan Indonesia. Artinya akan berdampak sih ya kalau kita melihat itu gitu. Artinya ini kalau saya malah mengusulkan begini, mendampingi anak belajar itu kan tidak harus ibunya aja, tapi bisa ayahnya. Nah kalau ayah ibu bekerja, bagaimana ini berkoordinasi dengan kantor? Artinya hari ini masuk juga tidak semua pegawai kan. Jadi hari ini ayahnya, besok ibunya gitu. Itu ada pergantian begitu aja. Menurut saya itu harus diatur dengan tempat kerja. Artinya istri saya masuknya hari ini, apakah mungkin saya masuknya besok? Karena anak-anak kami tidak ada yang mendampingi saat belajar dan saat pengawasan di rumah. Nah itu kan hal yang menurut saya bisa memecahkan persoalan. Karena kalau berbicara dua-duanya pergi gitu loh, terus siapa yang ngurusin? Nah ini berarti ada lembaga lain atau ada instansi lain yang harus terlibat. Nah, kantor-kantor itu juga kan tidak semuanya masuk. Jadi ini diatur aja gitu. Jadi bagi ayah ibu atau bagi suami istri yang semuanya bekerja dan sekarang sudah masuk kerja, maka coba komunikasi dengan kantornya untuk berbagi dengan pasangan kita gitu. Jadi ayah atau ibu ini bisa bergantian. Itu sih sebenarnya
salah satu cara ya untuk nyelesain problem ini. Ya, harus disadari memang kondisi tidak normal begitu ya untuk kondisi saat ini. Ya, Oke, masukan dari Anda sendiri, Prof. Supardi, karena tadi Anda juga sudah sempat mengangkat isu ini. Baik. Seperti yang sampaikan tadi di awal dan juga bahwa pendidikan itu mohon paradigmanya jangan yang dibebani seakan-akan beban guru dan orang tua. Tadi kita katakan pendidikan itu harus tanggung jawab bersama semua pendidik kita, orang guru, masyarakat dan orang tua, termasuk pemerintah gitu. Nah dalam hal ini saya hanya mau nambahkan yang sampaikan. Jadi dari sisi lain, jadi sebetulnya terkait dengan tadi anaknya karena orang tuanya bekerja, sementara di rumah juga keluarga nggak ada. Ya sekarang masyarakat yang dilibatkan. Dalam hal ini ada di masyarakat itu ada pemerintahan daerah, mulai dari tingkatan RT, RW sampai kepala desa, juga mungkin Kementerian Sosial melalui LSM-LSM-nya, bagaimana menciptakan taman-taman bacaan di lingkungan-lingkungan CRT-an, lingkungan CRW-an. Nah, sehingga anak ada alternatif lain di sana. Fasilitasi misalnya taman bacaan yang digagas oleh suatu negara tertentu. Nah, karena sekarang terjadi ini hanya beberapa tempat yang digagas di LSM-LSM tersebut. Bagaimana kalau gerakan ini dalam rangka menciptakan, dalam rangka mengatasi masalah yang saat ini terjadi adalah misalnya didorong melalui Kementerian Sosial supaya misalnya kerjasama dengan pemerintah setempat, misalnya RT RW membuat semacam taman bacaan atau apa di tiap internetnya di sana sehingga mereka bisa berkumpul di sana untuk alternatif lain. Oke, jadi ada keterlibatan masyarakat juga ya dalam hal ini. Baik, Prof. Supardi, terima kasih banyak Ketua PB PGRI, Prof. Supardi Uki Sajiban yang sudah bergabung bersama kami, dan juga Mbak Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang menjadi evaluasi ini terus bisa menjadi perbaikan agar anak-anak kita juga mendapatkan pendidikan yang sudah menjadi hak mereka. Terima kasih sekali lagi Prof. Supardi dan juga Mbak Retno.